Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam materi pembelajaran adab bersama dengan Ustazah Susi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Alhamdulillah hari ini Ustazah merasa senang karena bisa berjumpa lagi dengan anak-anak. Semoga anak-anak juga merasa senang dan bersemangat ya pagi ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sudah siap? Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa, ilmu yang akan kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, anak-anak, pekan ini kita akan membahas tentang keutamaan sholat dengan adab. Pasti anak-anak masih ingat kan, pekan kemarin kita sudah mempelajari tentang adab-adab sholat. Sudah dipraktekkan di rumah? Semoga sudah ya. Nah, sekarang kita akan membahas nih, apa saja keutamaan atau keuntungan ketika kita melaksanakan sholat menggunakan adab. Langsung saja yang pertama, jika kita sholat menggunakan adab yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, maka sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ahmad, yang artinya dari Malik Al-Huwaris, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu aku sholat." Nah, di sini Rasulullah memerintahkan kita agar melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul, agar sholatnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu keutamaan yang kedua, dijauhkan oleh Allah dari perbuatan keji dan mungkar. Hal ini sudah disebutkan dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah, jika kita sholatnya baik dan menggunakan adab-adab yang sudah dicontohkan Rasul, maka kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Keutamaan yang ketiga, sholatnya akan menjadi penolong. Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Di sini disebutkan bahwa dulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mendirikan sholat. Artinya, ketika Nabi mempunyai sebuah masalah dan mengharap untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau langsung mendirikan sholat. Nah, kita juga bisa mencontoh Nabi ya anak-anak. Jadi ketika kita mungkin mendapatkan suatu permasalahan atau kita sedang kesusahan, maka agar Allah bisa menolong kita, agar Allah memberikan pertolongan kepada kita, maka hendaknya kita melaksanakan sholat. Lalu yang keempat, sholat sebagai penggugur dosa. Jadi pada suatu hari Rasulullah berbicara dengan para sahabatnya. Rasulullah bertanya, "Bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali? Apakah tersisa kotoran?"
di badannya? Nah, lalu para sahabat pun menjawab, La. La itu artinya tidak ya Rasulullah. Jadi para sahabat menjawab, tidak mungkin ada kotoran ketika kita mandi 5 kali sehari. Nah, Rasulullah pun bersabda, itu adalah pemisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala akan menghapus dosa-dosa kita. Di sini dosa-dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil ya anak-anak ya, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar harus dibarengi dengan taubatan nasuha. Dosa besar itu misalnya ada syirik atau menyekutukan Allah. Nah itu tidak bisa hanya dengan sholat saja, tetapi harus dengan cara bertaubat. Taubatnya juga harus taubat nasuha, baru bisa diampuni oleh Allah ya. Oke, kita lanjut. Keutamaan yang kelima, sholat memberikan kebaikan yang banyak. Di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Wah, berarti manfaat sholat banyak sekali ya anak-anak ya. Dia akan mendapatkan cahaya nanti di hari kiamat, lalu akan mendapatkan petunjuk dan juga keselamatan. Masya Allah ya. Jadi dengan sholat akan banyak sekali manfaat yang kita peroleh, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu yang keenam, sholat akan meringankan langkah kaki seseorang menuju ke surga. Di sini ada hadis riwayat Muslim. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab meminta kepada Rasulullah SAW untuk didoakan agar dia masuk ke surga. Lalu Rasulullah pun menjawab, beliau bersabda, perbanyaklah sujud. Artinya bahwa perbanyaklah sujud di dalam sholat apabila kalian ingin masuk ke dalam surga. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi insya Allah kalau sholat kita benar, maka sholat kita akan meringankan langkah kaki kita untuk menuju ke surga. Nah, yang ketujuh, sholat adalah amal yang paling utama. Jadi di sini ada hadis riwayat Bukhari. Di sini disebutkan bahwa dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi SAW, amalan apa yang paling utama? Lalu Nabi menjawab, sholat tepat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, dan jihad fisabilillah. Nah, di sini yang pertama disebutkan adalah sholat tepat pada waktunya. Jadi pastikan kita sholat tepat pada waktunya agar kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, alhamdulillah seperti itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak ya. Dan Ustazah juga mohon maaf jika dalam menyampaikan materi ada kesalahan atau kekurangan. Semoga bisa dimaafkan ya. Nah, sekarang untuk proyeknya, silakan anak-anak ceritakan bagaimana anak-anak melaksanakan sholat 5 waktu di rumah. Silahkan ceritakan dengan bahasa anak-anak sendiri. Mau menceritakan apapun boleh, asalkan itu tentang sholat. Mau misalnya, apakah sholat anak-anak di rumah sudah menggunakan adab atau belum? Lalu bagaimana perasaannya ketika sholatnya itu menggunakan adab, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru? Lalu apakah anak-anak sudah melaksanakan sholat sunnah atau belum? Lalu dilakukannya secara
bersama-sama atau berjamaah atau sendiri-sendiri. Lalu bisa juga diceritakan sholatnya itu sholat di masjid atau di rumah. Nah, banyak sekali yang bisa diceritakan. Silahkan anak-anak boleh ceritakan apa saja cerita tentang sholat yang sudah dilakukan di rumah ataupun di masjid. Silahkan ceritakan lalu ditulis di buku tulis. Setelah tuntas, setelah selesai, boleh difoto lalu dikirimkan ke classroom. Ya, seperti itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.